Mencetak uang atau printing money bisa membuat Indonesia jadi negara superpower. Wow, ide gila seperti ini belakangan sering jadi hot topic di sosial media, terutama sejak kemunculan tokoh fenomenal Mardigu Wowi Prasantyo alias Bosman Mardigu. Sebenarnya sudah lumayan banyak sih yang membahas ide gila Bosman ini, tapi kebanyakan bentuknya satir. Gayanya guyonan, lucu-lucuan, dan ada juga yang agak judgmental dan kesannya agak ngejek gitu ya. Tapi oke, di video kali ini kita akan langsung praktek untuk membedah ide cetak uang Bosman Mardigu secara ilmiah. Kita buang dulu semua prasangka, karena kita akan menggunakan pendekatan yang murni ilmiah sesuai realitas ekonomi modern yang berlaku saat ini. Simak sampai habis di dekonstruksi, demitosisasi, dekondemis. Karena ide cetak uang Bosman itu lumayan kompleks, di video ini kita batasi cukup 3 poin yang paling prinsipal dulu aja ya guys. Pertama, apa bisa pemerintah cetak uang? Kedua, apa bisa uang yang sudah dicetak terus dibakar? Ketiga, uang hasil cetak uang itu apa bisa tanpa bunga? Nah, karena video Bosman yang membahas tentang cetak uang juga banyak banget, di video ini kita akan fokus ke satu video Bosman yang kayaknya paling baru dan update soal cetak uang ya guys. Nah, link videonya bisa dilihat di deskripsi ya. Anda sebagai pemimpin terkini Pak Presiden, katakan kepada Ibu Menteri Keuangan, wahai Ibu Menteri Keuangan, print 100 triliun diberikan ke Pak Basuki dan BUMN Perumahan untuk membangun 1 juta unit rumah dengan nilai 100 triliun. Ide ini jelas gak praktikal dan gak bisa dilakukan oleh satu negara pun di dunia ini guys. Karena apa? Karena tugas Menteri Keuangan itu bukan ngurusi bidang moneter, tapi ngurusi bidang fiskal. Yang ngurusi bidang moneter itu adalah Bank Sentral atau di kita itu Bank Indonesia. Dengan kata lain, satu-satunya institusi di negara ini yang bisa mencetak uang itu ya cuma Bank Indonesia. Jadi jelas salah alamat ya kalau Bosman membayangkan Presiden nyuruh Menteri Keuangan untuk cetak uang. Harusnya Presiden itu nyuruhnya ke pejabat Bank Indonesia. Itu pun kalau bisa, karena kebanyakan bank sentral di dunia itu sifatnya independen atau bukan bagian dari pemerintah. Jadi Presiden itu gak bisa guys seenaknya nyuruh-nyuruh pejabat Bank Indonesia. Mau buktinya? Buka aja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Di situ jelas diterangkan bahwa BI itu sifatnya independen, dilarang menerima perintah atau intervensi dari pihak manapun. Kalau masih kurang juga, kita bisa buka Undang-Undang APBN yang dibuat setiap tahun. Di situ tidak tercantum anggaran untuk BI. Dengan kata lain, BI itu tidak dibiayai anggarannya oleh pemerintah. Terus anggarannya BI dari mana? Ya BI tentukan sendiri anggarannya, terus minta persetujuan ke DPR. Lah wong BI bisa nyetak uang, ngapain? Minta ke pemerintah ya kan? Bercanda guys. Kalau gitu pemerintah nggak bisa cetak uang dong? Bisa sih, tapi bentuknya utang. Lebih tepatnya lagi utang ke Bank Indonesia. Mekanisme ini disebut monetary financing. Secara teknis, Menteri Keuangan menerbitkan obligasi senilai sekian triliun. Kemudian, sebagian obligasi itu dibeli oleh Bank Indonesia. Dan ini nggak cuma-cuma alias nggak gratis ya guys. Karena obligasi itu kan ada bunganya. Berarti ide Bosman soal cetak uang untuk membiayai proyek 1 juta rumah atau proyek-proyek lainnya mustahil terjadi dong. Nah, disinilah pentingnya kita memahami perbedaan printing money alias cetak uang dengan money creation alias menciptakan uang seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ide itu bisa saja dieksekusi melalui apa? Melalui bank komersial atau bank umum seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, dan lain-lain. Caranya, pemerintah bisa beri penugasan ke bank umum terutama yang BUMN untuk membiayai proyek-proyek yang dimaksud. Dari sini, bank komersial akan menciptakan uang melalui kredit kepada pelaksana proyeknya. Kalau misalnya proyeknya itu senilai 100 triliun, ya akan tercipta uang beredar baru senilai 100 triliun. Tapi bank kan belum tentu mau untuk membiayai proyek sembarangan kan? Karena kalau kreditnya macet, bank itu bisa bangkrut. Terus solusinya gimana dong?
Nah, salah satu solusinya itu dengan penjaminan atau asuransi kredit dari pemerintah. Tapi sekali lagi ini sekedar contoh atau simulasi aja ya guys. Karena kenyataannya itu ya tidak sesederhana dan semudah itu. Kemudian ketika ada orang membeli properti tersebut, uangnya langsung dikirim ke Menteri Keuangan, dan begitu uangnya masuk, dibakar. Masuk 1 juta dibakar, masuk 1 miliar dibakar, masuk 10 miliar dibakar gitu ya. Dan begitu bangunan itu berdiri, sold, terjual 100%, uang masuk ke Menteri PPR dan langsung dikirim ke Menteri Keuangan, dibakar. Selesai. Jadi uang tersebut nol, tidak ada beredar di masyarakat lagi. Secara ilmiah dan praktikal ini nggak mungkin terjadi. Kalau kalian sudah nonton video-video sebelumnya, di situ dijelaskan sebagian besar atau 90% uang beredar itu bentuknya uang giral atau angka-angka di rekening perbankan. Coba teman-teman bayangkan bagaimana caranya membakar angka-angka digital di komputernya bank. Apanya yang perlu dibakar? Mungkin maksud Pak Bosman ini komputernya atau servernya yang dibakar kali ya. Masuk akal sih. Jadi gini, kalau yang dimaksud Bosman itu adalah uang yang beredar itu dimusnahkan supaya tidak terjadi inflasi, maka sebenarnya tidak perlu dibakar juga, Pak. Kalau uang beredar itu mau dimusnahkan, ya cukup dibayar lunas aja utang untuk pembiayaan proyek tadi itu. Kalau sudah dilunasi, ya otomatis musnah barang itu. Secara moneter, ketika terjadi penciptaan uang melalui kredit senilai 100 triliun, maka uang beredar bertambah 100 triliun. Ketika utang dari kredit itu dilunasi, maka jumlah uang beredar juga ikut berkurang atau menyusut 100 triliun. Gak perlu dibakar, Pak. Udah otomatis musnah itu. Kalau ada yang masih bingung, tonton lagi video kita yang kedua tentang logika penciptaan uang yang di sini ya. Nah, gimana kalau proyeknya bukan dibiayai bank komersial, tapi langsung dibiayai oleh pemerintah? Ya sama aja, Pak. Misal proyek 100 triliun itu dibiayai pemerintah lewat monetary financing bersama bank sentral. Pemerintah kan terbitkan obligasi 100 triliun dan dibeli oleh Bank Indonesia. Yang terjadi, kolom aset di neraca BI akan bertambah 100 triliun. Ketika nanti obligasi itu jatuh tempo dan pemerintah bayar lunas, maka angka 100 triliun di kolom aset di neraca BI itu dihapus. Selesai, gak ada yang perlu dibakar-bakar. Kalau gitu cetak uang atau ciptakan uang aja dong. Kan nanti uang itu akan musnah dengan sendirinya. Gak akan terjadi inflasi kan? Gak sesederhana itu juga sih Pak. Inflasi itu makhluk yang berbeda. Nanti kapan-kapan kita bahas ini lebih detail deh. Dan pastikan nanti pada saat orang beli tidak ada bunga, tidak ada interest dari mereka yang harus membeli tersebut, dan Anda, Pak Basuki, menjualnya adalah par price alias modalnya 100 triliun, ya nanti harus balik 100 triliun tanpa dibungakan. Ini juga nggak mungkin terjadi guys, karena seperti sudah dijelaskan di video kita yang pertama, uang itu hakikatnya adalah utang. Sekarang ini, uang hanya bisa diciptakan melalui utang atau kredit. Dan utang itu ada bunganya. Bahkan, bank sentral pun nggak bisa sembarangan mencetak uang. Bank Indonesia mencetak uang kertas atau koin yang ada di dompet kita itu kalau ada permintaan dari bank komersial atau bank umum. Nah, bagaimana bank sentral bertransaksi dengan bank komersial tadi itu? Ya, dengan interest rate atau suku bunga, Pak. Bentuknya macam-macam. Ada repo atau reverse repo rate, ada interbank rate, ada deposit and lending facility rate, dan rate-rate lainnya yang semuanya berarti bunga. Kalau bunganya 0% atau minus bagaimana? Ya bukan berarti gak ada bunganya, cuma bunganya lagi dinolkan. Biasanya sih itu untuk sementara aja. Ada satu lagi bukti yang mungkin lebih mudah untuk dibayangkan. Mungkin teman-teman belum banyak nih yang menyadari ini. Uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu sebenarnya adalah objek dari Bea Materai, tapi dibebaskan. Kalau kita lihat di Undang-Undang BI tadi, khususnya di pasal 21 disebutkan, uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari Bea Materai. Nah,
bea metrae itu kan pengertiannya pajak dokumen ya. Artinya apa? Uang itu sejatinya adalah dokumen atau persisnya adalah dokumen utang. Oleh karena itu, dalam istilah moneter, uang kartal itu juga disebut sebagai claims on central bank. Mungkin sebagian dari kita jadi bertanya-tanya, kalau uang itu hakikatnya utang berarti riba dong. Nah, bahwa riba itu haram, ya betul teman-teman. Bahkan bukan cuma agama Islam aja loh yang mengharamkan riba. Agama Nasrani dan Yahudi pun mengharamkan riba atau yusri. Persoalannya justru apa arti dan definisi dari riba itu sendiri. Jangan-jangan kita yang salah paham. Tapi ini panjang pembahasannya guys. Kita simpan aja buat video-video selanjutnya ya. Oke, kembali ke pertanyaan kita di awal. Bisakah mencetak uang itu menjadikan Indonesia sebagai negara superpower? Jawabannya pertama, cetak uang itu pengertian dan jenisnya ada banyak. Bisa berarti money creation, bisa monetary financing, bisa quantitative easing, bisa helicopter money, dan bisa juga bentuknya itu window guidance dan sebagainya. Semua itu pengertian dan mekanismenya beda-beda, Pak. Kedua, kalau kita ingin mencontoh China atau Jepang supaya bisa jadi negara superpower, jawabannya bukan cetak uang, Pak. China dan Jepang itu tidak menerapkan MMT atau cetak uang seperti yang diklaim oleh Bosman Mardiku. Yang mereka lakukan untuk mengakselerasi ekonominya yaitu adalah window guidance. Nah, buat yang penasaran, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen-komen di bawah ya. Karena di video-video selanjutnya pikiranmu akan didekonstruksi dan fakta-fakta akan didemitotisasi.